Halo, Shalom Evatings. Senang sekali rasanya Kak Mary bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dalam small group online minggu ini. Semua sehat ya? Nah, gak kerasa kita udah sampai di bulan Agustus 2021 nih guys. Yang mana bulan Agustus adalah bulan yang penuh semangat karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita juga harus lebih semangat dalam belajar akan firman Tuhan. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun, pimpin, sertai setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menaruh kembali fokus kita kepada Tuhan. Kak Mary beri judul Refocus and Replace. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang pernah berjalan di atas air. Nah, teman-teman ada yang pernah berjalan di atas air? Kalau ada yang pernah, nanti bisa cerita sama small group leadernya ya. Jadi ceritanya, Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya sedang dalam sebuah perahu untuk menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanannya mereka, terjadi badai dan gelombang yang sangat besar sehingga perahu mereka terombang-ambingkan. Mereka semua sangat ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Awalnya mereka sangat terkejut dan bahkan tidak percaya, serta mengatakan bahwa itu hantu. Segera setelah itu, Tuhan Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka keluarlah Petrus dari dalam perahu dan berjalan di atas air. Ketika dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera setelah itu, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus, lalu berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun menjadi reda. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dan siap sedia menolong setiap kita loh guys. Tuhan Yesus itu lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi, baik itu di sekolah, keluarga, kesehatan, atau apapun itu. Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat dan menjawab setiap doa kita. Yang pasti harus kita lakukan adalah tetap percaya dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan lelah atau goyah dalam berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan tunjukkan kuasanya dan membuat kita terheran-heran. Janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, sekarang coba deh teman-teman pikirkan hal-hal apa saja yang bisa mengalihkan fokus teman-teman dari Tuhan Yesus. Bisa berupa kebiasaan, pikiran, atau perasaan yang ada dalam hati kita. Misalnya, kebiasaan bermain game terlalu lama sehingga lupa jam doa, atau pikiran dan perasaan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, sehingga kita berhenti berusaha dan berdoa, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Nah, setelah itu, sama-sama yuk kita mengakui di hadapan Tuhan dan kita berjanji untuk tidak melakukan lagi hal-hal negatif tersebut. Sekian untuk materi small group online minggu ini. Jadi intinya adalah kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi, dan kita harus menaruh fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat memberkati setiap kami. Kami mau Tuhan untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar dari masalah kami, dan Engkau sanggup mengadakan mujizat untuk setiap kami Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami bisa terus menaruh fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.